Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan modul food handling of coffee powder. Eh, Modul ini tim teachingnya adalah saya sendiri, kemudian Bapak Dr. Insinyur Muhammad Fitri MP dan Ibu Dr. Suryati Male STP MKes. Eh, Kopi merupakan salah satu komoditas penting di dunia perdagangan, di mana melibatkan banyak negara produsen dan banyak negara konsumen yang boleh dikata selama 10 tahun terakhir ini volume perdagangan kopi dunia dalam bentuk ekspor dan impor terus meningkat. Dengan rata-rata per tahunnya itu 1,8% dan volume perdagangan itu mencapai 4,9 juta ton per tahun. Buah kopi atau sering juga disebut kopi gelondong basah adalah buah kopi hasil panen dari kebun, di mana kadar airnya biasanya berkisar antara 60 sampai 65% dan biji kopinya itu masih terlindung oleh kulit buah, daging buah, lapisan lendir, kulit tanduk, dan kulit ari. Biji kopi HS adalah biji kopi berkulit tanduk hasil pengolahan buah kopi dengan proses pengolahan secara basah. Di mana industri kopi itu sekarang ini sangat berkembang karena kalau dilihat sebenarnya dari pohon industrinya bahwa buah kopi itu dengan kulit dengan limbah-limbahnya juga itu bisa membuat menumbuhkan industri karena semua masih bisa termanfaatkan dengan baik. Seperti misalnya kopi biji atau arabica dengan robusta itu biasanya kisaran kandung komposisinya itu sekitar 16 sampai 18%. Kalau arabica, demikian juga robusta 20 sampai 30%. Di mana kopi biji di sini untuk industrinya bisa dikembangkan itu adalah kopi bubuk, kopi instan, kopi sangrai, kopi tiruan, decafeine kopi, kopi mix, kopi celup, kopi ekstrak, dan kafein dan lain-lain. Dan itu semuanya diambil dari kopi biji, ya, dari produk-produk ini yang di pasaran. Sementara limbah dari buah kopi itu seperti kulit tanduk dan kulit tari yang komposisinya itu berkisar antara 5 sampai 10%, itu biasa dimanfaatkan menjadi ulin, arang, dan asam asetat. Dan sedangkan kulit dan daging buah yang komponennya mencapai 66 sampai 70% dari buah kopi itu bisa dibuat menjadi diolah lagi menjadi enzim pektat, protein sel tunggal, pektin, etanol, anggur, silase dan cuka makan. Sehingga kalau dilihat dari pemanfaatannya buah kopi ini semuanya bisa termanfaatkan dengan baik, maksimal ya. Syarat mutu kopi. Syarat mutu biji kopi itu adalah khusus untuk kopi robusta, biasanya dikelola dengan cara yang hasil cara kering dengan cara basah. Pengolahannya itu biasanya menghasilkan mutu untuk ukuran cara kering itu dengan metode kering itu biasanya menghasilkan mutu dengan size besar dan size kecil. Sebenarnya yang membedakan mutunya itu adalah dari size-nya dengan dan tentu saja dari ayakan yang digunakan, alat ayakan yang digunakan. Misalnya kalau size besar itu dia menggunakan tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm dengan sip nomor 16. Sementara yang kecil itu biasanya lolos ayakan diameter 6,5 mm tapi tidak lolos ayakan dengan diameter 3,5 mm dan biasanya ini menggunakan sip nomor 9. Nah, persyaratannya itu juga semua dengan menggunakan diameter ayakan tersebut bahwa kita tidak bisa persyaratan yang lolos itu apabila biji kopi yang lolos itu adalah hanya maksimal 5 ya 5 biji. Begitu pula yang ukuran kecilnya dengan ayakan yang tadi. Sedangkan untuk kopi robusta dengan cara basah itu bisa menghasilkan 3 size
ya, besar, sedang, kecil, dan kembali lagi bahwa tergantung dari ayakannya. Ada yang sip nomor 19 kalau besar, nomor 16 kalau kecil, sedangkan yang kecil itu sip nomor 14. Dan persyaratannya itu juga tidak boleh yang lolos itu lebih dari 5, jadi maksimal 5. Untuk kopi Arabica juga itu ada size-nya dengan 3 ukuran yaitu besar, sedang, kecil juga. Kalau Arabica itu kalau misalnya sip nomor 16 itu dia menggunakan size besar. Dia maksudnya masuk dalam mutu besar, ukuran besar, sedangkan yang kecil, yang sedang itu menggunakan sip nomor 15. Sementara yang kecil itu dia menggunakan sip nomor 13. Dan kembali lagi bahwa persyaratannya juga tidak bisa jumlahnya itu melebihi dari maksimal 5. Syarat penggolongan mutu kopi itu ada 6, di mana mutu 1, mutu 2, mutu 3, 4A, 4B, mutu 5, dan mutu 6. Ini penggolongan mutu kopi ini berdasarkan jumlah nilai cacat dalam satu size. Misalnya, mutu 1 jumlah nilai cacatnya itu maksimum 11. Sementara mutu 2 apabila range nilai cacatnya, jumlah cacatnya itu adalah 12 sampai 25, mutu 3 26 sampai 44, mutu 4A 45 sampai 60, dan mutu 4B 61 sampai 80, dan mutu 5 itu adalah cacat 81 sampai 150, sementara mutu 6 itu adalah apabila jumlah nilai cacatnya 151 sampai 225 ya. Jadi itu syarat penggolongan mutu kopi. Sebenarnya proses pengolahan kopi secara bahasa itu atau dikenal dengan nama full wash itu pertama-tama itu apabila kopi itu telah dipanen, dilakukan proses sortasi. Itu adalah biasanya sortasi di sini diutamakan apabila pemilihannya dibedakan antara kopi yang berwarna merah atau matang penuh atau berwarna masih ada yang kehijau-hijauan. Itu biasanya dipisahkan. Nah, biasanya yang untuk menghasilkan untuk kopi yang baik itu biasanya kita mengambilnya yang kulit yang kopi yang berwarna merah. Yaitu setelah disortasi, pengupasan kulit buah merah, kemudian dilakukan fermentasi. Setelah fermentasi, biasanya karena penguraian proses fermentasi adalah penguraian komponen makromolekul menjadi sederhana, tentu saja pada proses fermentasi ini biasanya kulitnya yang agak keras itu akan berubah jadi lunak, kemudian bahkan berlendir dan sebagainya, sehingga apabila akan dikeringkan itu dilakukan dulu proses pencucian agar kulit kopinya itu terkelupas, sehingga setelah terkelupas itu proses pengeringan apabila dikeringkan itu akan menjadi kopinya akan menjadi bersih cerah. Nah, itulah yang sortasi biji kopi yang setelah kering itu disortasi lagi supaya menghindari ada yang kopi yang pecah atau ada yang kopi berlubang atau biji berlubang dan sebagainya, sehingga itu disortasi kembali kemudian dikemas dan disimpan. Sementara kalau kopi bubuk itu tahap pengolahan lebih lanjut ya. Kopi bubuk itu adalah bentuk kopi yang paling sering kita jumpai. Kopi bubuk itu adalah biji kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi ya. Gambar kopi bubuk itu biasanya berdasarkan dari warna dia setelah di roasting. Ada biasanya roasting light, ada roasting medium, ada roasting dark. Maaf, ini yang ketiga dark, maksudnya yaitu hasil roastingnya itu kopi bubuknya itu cerah ya, coklatnya cerah terang, kemudian medium itu antara terang dengan gelap, kemudian yang dark itu adalah roasting dark. Jadi yang ketiga ini adalah roasting dark. Sebenarnya dalam proses pengolahan kopi, mulai dari pengupasan kopi penanganan pasca panennya itu sampai kepada kopi bubuknya itu kita harus memperhatikan mesin dan alat yang digunakan dan fungsinya.
karena itu juga merupakan tahap penting dalam food handling untuk kopi bubuk. Contoh misalnya untuk proses pengupasan kulit buah, sebaiknya kita menggunakan alat pulper, di mana fungsinya adalah memudahkan pelepasan atau pembersihan lapisan lendir dari permukaan kulit tanduk. Kemudian yang kedua adalah pencucian kopi, biasanya menggunakan alat washer untuk melepas lapisan dan membersihkan benda asing di permukaan kulit tanduk kopi. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengering. Proses pengeringan itu adalah menggunakan alat dryer, berfungsi untuk mempercepat proses difusi air yang terdapat dalam kopi sehingga aman disimpan dan tetap memiliki mutu yang baik sampai ke tahap proses pengolahan berikutnya. Pengupasan kulit kering biasanya kita menggunakan alat haler, ya. Biasanya untuk memisahkan kulit buah kering, kulit tanduk dan kulit ari sehingga diperoleh biji kopi pasar yang bersih dan bermutu. Setelah itu baru dilakukan lagi sortasi kopi dengan menggunakan alat grader sehingga grader ini dipakai untuk meningkatkan produktivitas kerja sortasi manual. Karena biasanya kan kalau kita untuk menentukan kopi mana yang baik dan biasanya kita lakukan dulu-dulunya itu secara manual, tetapi sekarang ini sudah ada alat grader sehingga prosesnya yang cepat, sehingga proses manualnya dan lebih bagus, lebih seragam sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, setelah semuanya itu selesai, bahwa pasti dilakukan proses penggunaan atau penyimpanan. Yang sebelumnya pasti kita lakukan dulu pengemasan, ya. Di gudang penyimpanan kopi dengan atmosfer terkendali, yaitu gudangnya itu harus terkontrol, harus sirkulasi gudangnya itu bagus, penyimpanannya untuk menyimpan biji kopi kering hasil fermentasi dalam waktu yang relatif lama sebelum dijual ke konsumen. Nah, proses untuk mengolahnya menjadi kopi bubuk, kita tahap awal dari tadi kopi dan tadi telah dikeringkan itu, kita lakukan penyangrai dengan menggunakan alat roaster, yang fungsinya untuk membantu pembentukan calon aroma dan cita rasa khas kopi bubuk dan untuk memudahkan proses penghalusan. Jadi penyandraan kopi itu biasanya situ terbentuk aroma dan cita rasa dari khas kopi itu. Nah, sementara untuk pencampuran mekanis kopi sangrai atau mixer untuk mencampur biji kopi sangrai agar bubuk kopi yang dihasilkan konsisten dan seragam sehingga lebih halus, lebih homogen dan sebagainya, ya. Jadi kita menggunakan mixer. Pembubuk kopi atau grinder ya biasanya untuk memperkecil ukuran partikel kopi sesuai dengan keinginan konsumen. Sedangkan setelah kopi bubuk terbentuk, tentu yang harus kita perhatikan adalah mengukur kadar air kopi. Nah, di sini biasa kita menggunakan Digimos, yaitu kadar air biji kopi. Ya, kemudian proses mesin sangrai untuk uji cita rasa dengan menggunakan mesin sangrai, biasanya itu fungsinya adalah sarana untuk pengawasan mutu biji kopi sebelum maupun setelah proses produksi bubuk kopi. Nah, baru tahap selanjutnya itu adalah proses pengemasan. Proses pengemasan ini kita harus menggunakan alat vacuum sealer, di mana vacuum sealer ini itu proses pengemasannya dengan menggunakan kemasan vakum. Ini adalah semata-mata untuk memperpanjang umur simpan dari kopi bubuk tersebut. Ya, jadi yang perlu tadi itu merupakan singkatan lanjut dari tahap-tahap proses pengolahannya, tapi yang lebih penting sebenarnya kita tahu adalah mesin yang digunakan itu harus kita tahu prinsip kerjanya bagaimana, sehingga dalam proses pengolahan kopi atau penanganan kopi untuk menjadi kopi betul-betul kita fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya. Seperti misalnya pulper. Pulper itu kinerja mesin pengupas, di mana sangat tergantung pada kemasan buah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kemasakan buahnya, bagaimana keseragaman ukuran buahnya, jumlah air proses dan celah antara rotor dan stator, itu semuanya harus kita perhatikan. Karena mesin akan berfungsi baik jika buah yang dikupas itu sudah cukup masak.
karena kulit dan daging buahnya lunak sehingga mudah terkelupas. Sebaliknya apabila mudah relatif sulit biasanya dikupas. Ya, lebar celah diatur sedemikian rupa karena di situ ada settingan alat di situ. Jadi menyesuaikan dengan ukuran buah kopi sehingga buah kopi yang ukurannya lebih besar dan lebar celah akan terlupas. Washer. Washer itu adalah mesin ini dirancang untuk kapasitas kecil dan konsumsi air pencuci yang terbatas. Biasanya mesin pencuci ini mempunyai kapasitas yang relatif besar, ya. 1000 itu 1 ton biji kopi per jamnya, ya. Kebutuhan air biasanya digunakan itu adalah berkisar antara 5 sampai 6 kubik per ton biji kopi. HS ya. Kemudian dryer, pengering mekanis yang mempunyai fleksibilitas pengoperasian yang tinggi dan mempunyai kapasitas pengeringan yang besar karena sumber panasnya tidak tergantung pada cuaca. Jadi sumber panas pengering mekanis disesuaikan dengan ketersediaan bahan bakar di sekitar kebun kopi seperti misalnya kayu bakar atau minyak tanah. Haler, haler itu biasanya termasuk mesin pengupas yang dirancang untuk mengupas biji kopi AS atau kopi gelondong dengan kadar air yang mendekati 12%. Jika kadar air makin tinggi, kapasitas pengupasannya turun dan jumlah biji pecahnya sedikit meningkat. Berarti agak-agak kalau misalnya kadar airnya tinggi, berarti biasanya jumlah biji pecahnya pada saat dikupas itu akan banyak ya, akan meningkat. Kadar air berpengaruh pada ukuran biji kopi. Makin tinggi kadar air biji kopi, ukuran bijinya semakin besar. Itu ya. Jadi kalau kita melihat kopi bahwa memang pada saat dipanen itu biasanya besar-besar, tetapi setelah dia dikeringkan biasanya akan berkurang mengecil karena memang kadar airnya sudah berkurang. Oleh karena itu, lebar celah dan ukuran saringan perlu dimodifikasi jika mesin pengupas tersebut akan dipakai untuk mengupas biji kopi dengan kadar air yang masih tinggi. Jadi pentingnya pengetahuan penentuan jumlah kadar air pada saat membuat kopi itu sangat penting karena ini akan mensinkronkan antara celah yang dipakai pada saat mengupas supaya dengan kadar airnya ya. Karena apabila misalnya pengupasnya kadarnya tinggi, tentu itu alatnya bisa disetting karena pasti kopinya itu agak besar ya supaya tidak terjadi peningkatan biji cacat yang tinggi ya. Itu. Kemudian grader. Grader itu adalah biji hasil sortasi atas dasar kelompok ukuran. Dikemas dalam karung goni. Setiap karung mempunyai berat bersih 60 atau 90 kilo tergantung konsumen dan diberi label yang menunjukkan jenis mutu dan identitas produsen. Untuk menghindari kontaminasi bau minyak ke dalam biji kopi, cat untuk label sebaiknya menggunakan pelarut non minyak. Gudang. Kondisi penggudangan harus dapat mempertahankan mutu, ya, mengamankan dari serangan hama dan penyakit, mempermudah penanganan, pengangkutan, penghitungan jumlah dan identifikasi. Oleh sebab itu penyimpanan penggudangan merupakan tahap yang cukup kritis dan harus mendapatkan perhatian yang cukup baik. Jadi apapun kondisi kopi itu selama dia disimpan harus tetap memperhatikan bagaimana sirkulasi udara, bagaimana area penyimpanannya, area penggudangannya, harus sistem penggudangannya, harus pipo dan sebagainya. Itu semuanya harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi mutu kopi yang dihasilkan ya. Kemudian roaster. Roaster itu adalah produk kopi ya dipanaskan dengan suhu terkontrol sambil diputar sehingga pemanasan itu bisa merata dan terkontrol. Jadi di sini sebenarnya adalah proses penyandrayan ya, proses penyandrayan yang menggunakan alat roaster. Kemudian mixer untuk mendapatkan cita rasa dan aroma yang khas pabrik kopi bubuk itu sering menggunakan bahan baku campuran dari beberapa jenis biji kopi. Jadi biasanya ada kopi beras itu atau arabica, robusta, excelsa dan lain-lain. Jenis proses yang digunakan itu ada yang proses kering, semi basah atau basah dan asal bahan baku itu akan mempengaruhi juga dari
aroma dari kopi itu, apakah dari ketinggian tanahnya, dari agroklimatnya, itu sangat mempengaruhi juga cita rasa dan aroma kopi itu sendiri. Kemudian grinder, grinder itu adalah pembubuk atau penggiling kopi yang merupakan salah satu pintu awal untuk memasuki dunia kopi. Jadi dunia kopi itu dinyatakan setelah mau dijadikan brew dan ready to drink, maksudnya tinggal diolah untuk diminum itu dianggap bahwa itu sudah memasuki dunia kopi ya. Berbagai teknik dan alat penyeduhan kopi sangatlah tergantung pada grinder. Jadi tingkat kekasaran atau kehalusan suatu bumbu berkesesuaian dengan teknik atau alat yang dipakai. Karena itu, grinder menjadi alat penting dalam pengolahan kopi. Dicimos. Ya, Dicimos ini adalah prinsip kerja alat ini relatif sederhana, namun mempunyai tingkat akurasi yang baik karena dengan pengeringan yang berlebihan menghasilkan biji kopi dengan kadar air yang jauh di bawah 12%. Kalau hal ini terjadi merupakan pemborosan bahan bakar dan merugikan karena terjadinya kehilangan berat. Sebaliknya jika terlalu singkat, maka kadar air biji kopi belum mencapai titik keseimbangan 12%, sehingga biji kopi menjadi rentan terhadap serangan jamur saat disimpan atau diangkut ke tempat konsumen. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu bahwa alat ini setiap saat kita harus mengontrol, bisa digunakan setiap saat untuk mengontrol mutu kopi yang akan kita simpan, terutama terkait dengan kadar airnya ya, karena itu akan mempengaruhi mutu dan daya simpannya atau serangan-serangan jamur yang kemungkinan apabila tidak sesuai dengan keseimbangan kadarnya itu akan mengalami cepat kerusakan atau tidak mempunyai daya simpan yang lama. Kemudian vacuum sealer yaitu alat pengemas di mana kopi ini yang dikemas harus cukup kering sehingga tidak rusak sewaktu disimpan atau dikirim, harus seragam tingkat mutunya. Pengemas harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mengkontaminasi mutu fisik atau mutu seduhan kopi, seperti bau minyak atau bau-bauan lainnya. Pengemas harus terbuat dari bahan yang aman bagi kesehatan manusia. Pengemas harus cukup kuat, rapat, serta tidak mudah robek, bocor, atau berlubang atau pecah. Ya, itu menggunakan concealer. Jadi itulah tahap-tahap mulai dari proses sortasi, proses pemanen, sortasi sampai proses jadi biji kopi, kemudian proses dari biji kopi jadi bubuk. Itulah food handling safety-nya yang harus kita tahu tahu bagaimana tahap-tahapnya. Begitu pula dengan alatnya karena alat ini juga sangat mempengaruhi mekanisme alat masing-masing dari pengolahan kopi itu sangat mempengaruhi juga mutu kopinya, sehingga semua itu harus dipahami benar-benar untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi ya. Jadi itu barangkali intisari dari kuliah kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan sekiranya ada pertanyaan nanti bisa dikirim lewat space yang sudah tersedia di modul daring ini sehingga bisa pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa didiskusikan ya. Jadi saya harap untuk menghasilkan kopi bermutu tinggi, mulai dari panen sampai ready to drinknya itu harus kita serangkaian bahan, kualitas alat yang digunakan dan proses pengolahannya itu sangat-sangat harus kita perhatikan karena itu akan menentukan mutu. Mutu itu akan berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan dan akan mempengaruhi juga tingkat acceptability dari konsumen ya. Yang jelasnya bahwa mutu yang dihasilkan ini harus sesuai dengan standar nasional Indonesia yang berlaku di negara kita. Baik, kuliah kita hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.